Shalom Ibu Murni dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pembubaran doa Rosario mahasiswa oleh warga di Tangerang, menggali ideologi yang sesuai. Saya Margareta Putera Susilo dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2421 10 10 10 16. Saya Rohani Simatupang dengan NIM 2421 10 10 20 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya Advenito Renur Januma dari Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 2424 10 10 20 94. Saya Windy Christina Ginting dengan NIM 24 17 10 20 10 23 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Nabesya Westinja dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM 24 17 10 20 10 75. Acara pembacaan doa Rosario oleh sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang atau UNPAM dibubarkan paksa sejumlah warga di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ampera, RT 007 002, Kampung Poncol, Kelurahan Babakan, Setu, Kota Tangerang Selatan pada Minggu tanggal 5 bulan 5 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pembubaran tersebut berujung penyerangan dan penganiayaan terhadap mahasiswa. Bahkan, satu orang diketahui terluka usai terkena sabetan senjata tajam atau sajam dari warga. Insiden tersebut merupakan peristiwa yang memprihatinkan dan mengungkap adanya masalah toleransi beragama di masyarakat. Untuk memahami insiden ini secara utuh, kita perlu menganalisis akar masalah, langkah pencegahan, dan solusi untuk mengulangi kejadian serupa di masa depan. Akar masalah dari konflik ini dapat dianalisis melalui beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kurangnya komunikasi antar agama. Kejadian ini menunjukkan kurangnya komunikasi antar agama di lingkungan tersebut. Dapat dilihat, mahasiswa yang melakukan ibadah doa Rosario tidak memberitahu atau meminta izin kepada RT RW setempat, yang dimana hal tersebut seharusnya dilakukan sebagai bentuk adanya rasa hormat terhadap komunitas lokal di lingkungan tersebut. Yang kedua, kurangnya toleransi beragama. Kejadian ini menunjukkan adanya ketidakpahaman dan kurangnya toleransi terhadap keyakinan agama lain. Warga setempat merasa terganggu dengan kegiatan doa Rosario mahasiswa Katolik, yang dimana doa Rosario adalah bagian dari ibadah umat Katolik, dan semua orang memiliki hak untuk beribadah. Yang ketiga yaitu masyarakat yang mudah tersulut emosi. Reaksi warga yang berlebihan dan juga cenderung emosional dalam menanggapi kegiatan doa Rosario menunjukkan adanya kecenderungan untuk memulai terprovokasi dan tidak menggunakan cara-cara yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sangat tepat, yaitu mengambil proses hukum. Polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka, di mana tersangka ini dijerat karena terdapat 4 buah pisau atau senjata tajam serta kaos berwarna merah dan hitam. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, pasal 170 KUHP, pasal 351 KUHP ayat 1, pasal 325 KUHP ayat 1, dan pasal 55 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Namun menurut kelompok kami, selain dengan memproses ke jalur hukum, seharusnya warga dapat membuat tata tertib yang dilakukan untuk proses peribadahan berumat beragama untuk menjalin toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan. Dalam upaya pencegahan ini dapat kita lakukan seperti dialog terbuka. Dalam dialog terbuka, kita dapat membangun saluran komunikasi antara mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua itu pendidikan tentang toleransi. Mahasiswa dapat mempromosikan tentang
toleransi antar agama dan budaya. Yang ketiga itu penyuluhan tentang ketertiban umum, yang dimana mahasiswa harus dapat mematuhi aturan dan tata tertib umum di tempat mereka yang tinggal. Yang terakhir itu sosialisasi dan edukasi. Mahasiswa juga dapat mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya beragama dan toleransi. Teologi agama-agama yang cocok diterapkan di Indonesia adalah teologi pluralisme, terkhusus kategori sosial dan juga kategori etika atau moral. Karena kekhasan keyakinan harus tetap dipertahankan, tetapi pencarian titik-titik temu tidak diabaikan. Dalam kategori sosial pluralisme agama berarti semua agama berhak untuk ada dan hidup. Secara sosial, kita harus belajar untuk toleran dan bahkan menghormati imam dan kepercayaan dari penganut agama lainnya. Dan dalam kategori etika atau moral, pluralisme agama berarti bahwa semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah. Jika kita menganut pluralisme agama dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain. Pluralisme tidak memasyarakatkan pembentuk agama baru, tetapi masyarakat baru sebagai sarana mencapai tujuan yang membuka ruang bagi komunikasi, dialogis, dan kerjasama dalam paham kesetaraan, bukan kesamaan, karena pada dasarnya kita harus saling toleran di Indonesia. Berbeda agama dan perbedaan itu valid. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.